Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Halo. Yuk kita belajar mata pelajaran IPA Terapan bersama-sama dibimbing oleh Ibu Sri Darwati SPD. Sudah siap belajar menerima penjelasan dari Bu Sri Darwati? Hari ini kalian saya ajak belajar KD 12 tentang polimer pada video yang kedua. Yang kalian pelajari untuk video yang kedua ini tentang kegunaan polimer. Kegunaan polimer yang kalian pelajari nanti ada 3 hal penerapannya pada senyawa-senyawa yang termasuk polimer ya. Di antaranya 1. Plastik, 2. Serat, 3. Karet. Kita bahas satu persatu. Untuk video yang kedua ini kita membahas langsung D, kegunaan polimer. Yang pertama, plastik. Kita membahas plastik karena banyak kita temui dalam kehidupan sehari-hari ya. Yuk kita uraikan. Plastik secara sederhana diartikan sebagai bahan polimer yang dengan mudah dicetak menjadi lembaran-lembaran maupun bentuk lain sesuai cetakannya. Plastik mampu menggantikan fungsi kayu maupun logam yang lebih dulu mengukir sejarah panjang. Perabotan-perabotan dapur banyak tergantikan oleh plastik yang dulunya terbuat dari kayu ya. Nah sekarang sudah banyak kita temui barang-barang rumah tangga atau perabotan-perabotan rumah tangga sudah banyak yang terbuat dari plastik. Plastik menggantikan fungsi kayu sebagai pegangan spatula karena termasuk isolator sehingga mencegah panas. Di antaranya barang-barang yang berhubungan dengan plastik ya, di antaranya ada wajan, panci, gandang kukus, dan peralatan memasak lainnya saat ini banyak menggunakan bahan plastik sebagai penahan panas. Untuk diperhatikan buat kalian semua bahwa pemerintah itu dilarang, pemerintah ya melarang keras membakar sampah plastik. Ini anjuran dari pemerintah. Nah, Bu Sri sebagai guru IPA ini mohon diperhatikan terutama plastik ya.
Jadi jangan, kalau kalian menemui sampah plastik jangan dibakar. Kenapa tidak boleh dibakar? Dikarenakan sangat berdampak buruk bagi lingkungan dan kesehatan. Pembakaran plastik akan menimbulkan gas beracun dioksin yang bersifat karsinogenik. Apa sifat karsinogenik? Yaitu memicu pembentukan sel kanker. Selain itu juga dapat mengakibatkan penyakit ISPA. Penyakit ISPA ini penyakit pernapasan ya, dan menyebabkan kemandulan. Nah, kalau kalian sudah mengetahui akibat dari pembakaran plastik, maka kalau menemui sampah plastik jangan dibakar ya. Kemudian, daur ulang plastik lebih dianjurkan, lebih aman jika dilakukan untuk individu atau perseorangan. Seperti Bu Sri sendiri di rumah. Nah, Bu Sri di rumah itu tukang rosok, Cah. Jadi kalau tahu sampah plastik disendirikan. Kemudian kalau bungkus-bungkus, misalnya bungkus minyak goreng ya, nah itu dikumpulkan Bu Sri, nanti dipakai untuk istilahnya digunakan kembali ya. Digunakan kembali tapi untuk pemanfaatan yang lain. Kalau Bu Sri, plastik bungkus minyak goreng itu digunakan untuk polybag, gantinya polybag. Jadi untuk pot, untuk menanam. Berikut ini diuraikan beberapa jenis plastik beserta manfaat penggunaannya. Di antaranya A. PET. PET ini kepanjangannya atau nama senyawanya ya, polietilena tereftalat. Produk minuman berkemasan botol banyak yang menggunakan plastik jenis PET. Jenis plastik ini sebenarnya dapat dengan mudah diketahui karena tertera pada bagian bawah botol dan terkondenifikasi. Artinya terkode, ada kodenya. Plastik jenis PET memiliki kode 1. Jadi di bawah itu ada segitiga, Sah. Nah, di dalamnya segitiga itu ada kode. Ada mungkin tulisannya berupa angka. 1, apa 2, apa 3, apa 7, apa 6 ya. Nah, itu bisa kalian lihat di bawahnya botol. Di segitiga, di dalamnya segitiga. Plastik jenis ini, jenis PET ya, hanya diperkenankan 1 kali penggunaan sebagai kemasan makanan dan minuman. Untuk selanjutnya tidak boleh digunakan kembali. Contoh botol minuman yang kalian beli saat di sekolah ya, dipakai untuk minum, itu sebetulnya hanya pemakaian 1 kali pakai. Setelah habis isinya, maka harus segera dibuang, tidak boleh digunakan kembali untuk diisi ulang ya. Tapi kalau dimanfaatkan atau digunakan untuk manfaat yang lain, maksudnya untuk penggunaan yang lain, nah itu bisa diperbolehkan. Contoh produk yang menggunakan plastik jenis PET ya adalah botol minuman, botol kecap, botol minyak sayur, kemudian botol saus tomat dan sambal, atau tempat makan tahan panas. Kandungan bahan kimia dalam plastik PET yaitu antimon trioksida,
Rumus molekulnya Pb3O2. Keliru ya, Pb2O3 ya yang tepat. Itu dari tadi antimon trioksida. Saya ulangi, antimon trioksida, rumus molekulnya Pb2O3 yang memiliki pengaruh buruk terhadap kesuburan seseorang, menyebabkan iritasi pada kulit dan saluran pernapasan. Saluran pernapasan ini dapat menyebabkan penyakit ispa. Setelah selesai dikonsumsi isinya, segera buang plastik pada tempat sampah khusus plastik agar dapat didaur ulang. Hasil daur ulang plastik ini tidak lagi untuk kemasan makanan dan minuman, tetapi menjadi bahan lain seperti cup stop, kemudian gantungan baju, almari loker, benda mainan, karpet, maupun wadah yang baru bukan wadah untuk kemasan untuk makanan dan minuman ya. Plastik yang kedua jenisnya PE. PE ini nama kimianya polietilena. Terdapat dua jenis plastik PE, yaitu HDPE, singkatannya High Density Polyethylene, dan LDPE, Low Density Polyethylene. HDPE termasuk jenis plastik yang digunakan untuk membuat kantong plastik atau plastik kresek yang dipakai untuk bungkus biasanya, dan tutup botol plastik. HDPE memiliki kode 2. Plastik ini bersifat kurang lentur dan keras. Plastik jenis PE kurang baik digunakan untuk kemasan makanan dan minuman. Penggunaannya hanya sekali saja. Berbeda dengan plastik yang jenisnya LDPE, yang termasuk jenis plastik ini berkode 4, resisten terhadap bahan kimia. Dengan demikian, LDPE aman digunakan untuk berkali-kali. Selain penggunaan sebagai wadah makanan, penggunaan plastik LDPE lebih luas juga, digunakan bahan serat sintetis dan furniture. Kemudian jenis plastik yang ketiga PVC. Singkatannya atau nama kimianya polyvinyl klorida. Air dapat dengan mudah menjangkau kemanapun dikarenakan ada pipa yang dilaluinya ya. Pipa-pipa ini terbuat dari bahan polimer jenisnya PVC, yaitu polyvinyl klorida, dengan sifat yang kuat, keras, dan tidak rapuh. Namun, jenis plastik ini sulit didaur ulang. Plastik PVC memiliki kode 3. Ini tidak diperkenankan sebagai wadah makanan karena memiliki DEHA, yaitu senyawanya namanya diethylhidroksilamin.
yang terkandung di dalamnya sehingga dapat berdampak negatif yang menyebabkan kerusakan hati atau ginjal. Karena tidak disarankan sebagai pembungkus makanan. Daur ulang PVC biasanya diubah berupa tikar atau alas duduk. Nah, sekarang biasanya PVC ya saluran air atau paralon ya. Nah, itu kalau misalnya tidak digunakan bisa dipakai untuk hiasan taman, digunakan untuk menanam tanaman atau bunga yang kecil-kecil itu ya, sebagai hiasan. Kemudian plastik yang keempat jenisnya PP. PP ini bukan pulang pergi ya, tapi nama kimianya polipropilena. Botol minuman ataupun wadah makanan jika diamati bagian bawahnya diperoleh kode 5. Kalian bisa mengamati pada saat kalian beli minuman ya. Botolnya kamu amati di bagian bawah yang terdapat di dalamnya segitiga. Plastik PP ini relatif stabil, tidak bereaksi dengan bahan kimia lainnya dan merupakan plastik terbaik untuk wadah makanan dan minuman. Berarti artinya apa? Plastik jenis PP polipropilena ini sangat aman untuk wadah makanan dan minuman. Bahan diperbolehkan dan aman digunakan untuk bayi atau balita. Nah, kalau misalnya ada barang-barang untuk khusus balita ya, ada piring kecil, ada mangkok kecil, ada sendoknya, ada garpunya, yang satu set itu khusus untuk balita. Nah, itu bisa kamu amati kalau misalnya punya adik yang masih balita ya, kodenya berapa. Nah, kalau kodenya 5 berarti jenis plastiknya adalah PP ya, polipropilena. Saya lanjutkan, bekas plastik ini dapat didaur ulang menjadi sendok, garpu, dan nampan. Jenis plastik yang kelima, E. Di sini jenisnya PS, bukan PlayStation ya, tetapi nama kimianya polistirena. Plastik PS dijumpai dalam styrofoam dengan kode angka 6. Penggunaan styrofoam biasanya sebagai hiasan temporal ya, seperti papan ucapan selamat, kemudian desain interior pementasan, dan properti tiruan. Styrofoam memiliki kemampuan menangkap panas dan agar tidak cepat menyebar karena selain sifatnya isolator. Di dalam styrofoam berisi banyak rongga udara yang mampu menghalangi hantaran konduksi. Prinsip ini yang digunakan sebagai alat termos ya. Dia penghalang, dia isolator, supaya di dalam termos itu panas tidak mudah keluar dan kalau dari luar tidak mudah masuk. Panas di dalam termos sulit terlepas, begitu juga panas dari lingkungan, dari luar maksudnya, sulit untuk masuk. Karena termos itu dilapisi tadi plastik jenis PS, polistirena atau styrofoam ya. Dengan adanya rongga udara, maka densitas styrofoam sangat rendah
sehingga di dalam air dia akan mengapung. Baju pelampung juga biasanya dilengkapi dengan styrofoam yang memenuhi keseluruhan baju. Kemampuan styrofoam menahan panas sangat baik. Pemanfaatan dari styrofoam ya, sebagai wadah makanan yang bersentuhan langsung tidak diperkenankan karena sangat berbahaya. Jadi kalau misalnya bungkus makanan pakai styrofoam ya, itu lebih baik jangan digunakan. Lebih baik pakai daun ya, alami. Kenapa demikian? Pada suhu hangat, kandungan benzena yang terdapat pada styrofoam ya dapat terpicu keluar masuk pada makanan. Benzena bersifat karsenogenik yang mampu memicu pertumbuhan sel kanker. Jadi menyebabkan timbulnya kanker, bersifat karsenogenik itu. Selanjutnya jenis plastik berkode 7. Yang ke-6 ya. Ada 4 jenis plastik berkode 7, yaitu yang pertama ABS. Nama kimianya akrilonitril butadienastiren. Yang kedua SAN. Nama kimianya stiren akrilonitril. Yang ketiga PC. Nama kimianya polikarbonat. Sedangkan yang keempat nilon. Nah, ini jenis plastik yang berkode 7. Kita bahas satu persatu. ABS ya tadi digunakan untuk pembuatan mainan anak seperti Lego. Kemudian SAN secara fisik keras dan kuat, tetapi juga sedikit lentur, tahan untuk panas dan bahan yang baik untuk tempat makanan. Perkakas dapur banyak terbuat dari plastik jenis ini, SAN ya. Seperti mangkok mixer yang digunakan untuk mixer ya, bahan adonan. Kemudian penyaring kopi, pembungkus termos, piring, sendok garpu, serta sikat gigi. Kemudian plastik PC mengandung bisphenol A yang tidak baik untuk kesehatan tubuh, terutama pada bayi dan anak-anak. Kemudian nilon merupakan jenis plastik yang kuat, tetapi kecenderungannya digunakan untuk membuat serat karena ikatan molekulnya yang sangat panjang dibanding diameternya. Plastik jenis ini, jenis nilon ya, tidak baik untuk wadah makanan dan minuman. Selanjutnya plastik jenis teflon. Teflon itu nama kimianya tetrafluoroetilena. Teflon penggunaannya secara populer mulai tahun 2000-an. Seringkali ditemui sebagai pelapis bahan anti lengket pada produk alat memasak seperti wajan, rice cooker, dan pemanggang daging. Teflon aman bagi kesehatan karena daya tahan kimia dan daya tahan panas yang tinggi.
Berkat teflon dapat dilakukan proses penggorengan dengan sedikit atau tanpa minyak sama sekali. Nah, ini bisa mencegah kolesterol ya dengan penggunaan teflon. Kemudian plastik yang lain jenisnya PMP. Nama kimianya polimetilpentena. Plastik PMP atau polimetilpentena memiliki ketahanan yang sangat tinggi terhadap pemanasan hingga 2000 derajat Celcius. Bersifat ringan dan daya tahan terhadap zat kimia korosif. Plastik ini biasa dipakai sebagai penunjang alat-alat laboratorium dan alat-alat kedokteran. Semua jenis plastik memiliki manfaat sesuai dengan peruntukannya, sesuai dengan pemakaiannya. Plastik dengan kode 4, 5, kemudian maksudnya kode 4, kode 5, kemudian jenis ABS dan jenis SAN. Nah, ini merupakan plastik yang aman untuk digunakan sebagai wadah makanan dan minuman. Jadi kalian, dengan membahas ini kalian mengetahui bahwa plastik yang aman digunakan sebagai tempat makanan dan minuman itu kodenya 4, 5, kemudian jenis ABS dan jenis SAN. Sementara yang lainnya harus hati-hati dalam penggunaannya sebagai wadah makanan. Upaya yang harus dilakukan untuk meminimalkan dampak negatif adalah mampu untuk mengidentifikasi. Nah, cara identifikasinya tadi, misalnya botol, di bawahnya botol kamu amati di bagian segitiga ada kode berapa itu. Jadi kalau kodenya 4, kemudian kode 5, kemudian jenisnya ABS atau SAN, maka aman untuk tempat makanan. Terutama bagi kalian yang misalnya kalau pagi hari berangkat sekolah itu membawa makan ya untuk dibawa ke sekolah. Nah, itu kalian amati plastik yang aman bagi kesehatan atau tubuh kita ya. Hal ini dapat terbantu karena sejumlah pabrikan biasanya mencantumkan kode plastik agar dimengerti fungsi dan penggunaannya. Nah, dari kalian belajar tentang plastik yang berkode-kode ya, kalian menambah pengalaman kalian untuk mengetahui botol plastik atau tempat plastik yang bisa digunakan sebagai wadah makanan atau minuman. Kita lanjutkan penggunaan polimer yang kedua tentang serat. Serat adalah polimer yang memiliki gaya regang tinggi yang membentuk jaringan memanjang yang utuh. Serat biasanya digunakan dalam bidang tekstil. Nah, ini untuk jurusan busana ya. Nah, ini bisa kalian lebih pahami. Untuk menunjang pembuatan kain. Ada dua golongan serat, yaitu serat alam dan serat buatan. Serat alam contohnya kapas, wol, linen, jute, rami, dan sutra.
Serat buatan adalah serat yang disintetis oleh karya manusia. Contohnya rayon, tetron, nilon, orlon, dakron. Serat alam memiliki kelebihan yaitu lebih nyaman dipakai, sedangkan serat buatan memiliki kelebihan lebih ringan, tahan terhadap ngengat, jamur, kebusukan, dan tidak mudah rusak. Macam-macam serat bisa kalian pahami sebagai berikut. A. Katun. Serat kapas digunakan untuk membuat kain katun. Berarti kain katun terbuat dari kapas ya. Kain katun memiliki kelebihan lembut di tubuh, menyerap panas tubuh, dan menyerap keringat. Kelemahan untuk kain katun adalah mudah kusut ya. Walaupun sudah disetrika, hasilnya setelah dingin ya itu masih kusut, jadi agak sulit untuk disetrika. Kemudian B. Linen. Kain linen berasal dari serat tanaman flax. Kain linen merupakan kain yang kaku dan tebal, biasanya cenderung digunakan untuk kain aksesoris seperti serbet, tirai, dan taplak meja. Kita lanjutkan serat yang ketiga, jute. Awalnya serat jute berkembang di Afrika, kemudian menyebar ke Asia, khususnya di India dan Pakistan. Sifatnya sangat kuat, digunakan untuk alas permadani. Di Indonesia, jute dikenal sebagai serat rosella dan penggunanya sebagai karung goni. Kemudian yang keempat, rami. Serat rami dibudidayakan di negara Jepang. Serat rami digunakan sebagai bahan kain kimono, busana khas Jepang. Keunggulan serat rami adalah tahan bakteri dan jamur, tidak mudah kusam, serta memiliki tekstur yang nyaman digunakan sebagai baju. Kemudian serat yang kelima jenisnya wool. Wool diperoleh dari rambut biri-biri domba ya. Wool identik dengan baju dingin karena kemampuannya dalam menahan dan menyimpan panas. Kelebihan kain wool memiliki kelenturan yang tinggi dan luas, serta ketika digunakan mengikuti gerak badan tetapi tidak mudah kusut. Yang keenam, sutra. Serat sutra berasal dari air liur ulat sutra saat menjadi kepompong. Sutra dikenal dengan sebutan kain yang mahal tetapi sepadan dengan kelebihan yang dimilikinya. Kelebihan dari sutra itu apa? Berkilau, licin, lembut, kuat, dan dapat menyesuaikan dengan suhu lingkungan. Serat sutra memberikan kenyamanan dan mampu menyerap keringat dengan baik. Selanjutnya, rayon. Rayon merupakan serat sintetis pertama yang dibuat
dan berasal dari kayu pinus, hemlock, dan cemara. Awal mulanya rayon disintetis untuk meniru serat sutra, sehingga rayon dikenal dengan sebutan sutra sintetis. Perkembangan sekarang penyebutan rayon memberi arti serat yang disintetis dari selulosa. Selanjutnya, tetron. Tetron merupakan jenis polyester. Serat ini memiliki kelebihan tahan terhadap suhu tinggi dan sinar matahari, tidak mudah kusut, tahan terhadap jamur, bakteri, dan serangga. Tetron mudah terbakar, tetapi apinya cepat padam. Lalu tepian bekas yang terbakar menjadi menebal, kaku, dan keras. Tetron bersifat kedap air sehingga keringat tidak mudah diserap dan terkesan panas. Untuk menyiasati kekurangan tersebut, tetron dicampur dengan katun dengan sebutan tetron katon atau TC. Namun demikian, pemakaian dalam jangka waktu tertentu, serat tetron akan rusak duluan sehingga kain tampak ada bulatan benang-benang kecil. Kita lanjutkan serat dacron. Dacron termasuk jenis serat sintetis polyester yang terbentuk dari monomer metil tereftalat dan etilen glikol. Penggunaan serat dacron semakin luas seiring berkurangnya jumlah serat kapuk. Dacron menggantikan fungsi kapuk sebagai bahan pengisi kasur, bantal, guling, dan boneka. Karena tidak mudah terurai, dacron juga digunakan sebagai penyaring air pada akuarium dan kolam renang. Dacron mudah dicuci dan mudah kering, berbeda dengan serat kapuk yang tidak dapat dicuci. Kelebihan lain dari dacron yaitu lebih empuk, tetapi cenderung panas. Serat lanjutannya nilon, jenisnya nilon ya. Serat nilon sangat kuat, elastis, tidak mudah rusak, memiliki ketahanan warna yang tinggi, tidak kusam terkena minyak dan lemak, tidak menyusut dan meregang ketika dicuci, tidak mudah tergores ya, terkoyak dan lecet, tahan terhadap jamur, bakteri dan serangga, dan juga tahan terhadap bahan korosif, serta tahan terhadap air panas. Biasanya digunakan untuk pakaian renang dan olahraga. Kemudian serat akrilat. Serat akrilat ini mempunyai sifat merupakan tiruan dari serat wol, terlihat tebal tetapi berat jenisnya rendah sehingga cukup ringan serta hangat. Kelebihan lainnya yang menonjol adalah pakaian terasa lebih lembut dan tidak gatal seperti sifat wol. Perawatan juga lebih mudah, cukup dicuci biasa
dan pengeringannya cepat. Biasanya serat ini dibuat untuk baju jenis sweater. Selanjutnya, polimer yang ketiga, kita membahas karet. Bagaimana penggunaan karet yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Yuk kita bahas. Karet merupakan jenis kopolimer yang memiliki kemampuan elastis, yaitu memiliki kemampuan kembali pada kondisi semula dengan cepat setelah diregangkan. Karet dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu karet alam dan karet buatan atau sintetis. Karet alam berasal dari getah pohon karet, sedangkan karet buatan atau sintetis merupakan hasil sintetis manusia. Karet alam merupakan polimer dari isoprena, sedangkan karet buatan atau karet sintetis jumlahnya banyak sekali, diantaranya ada IIR, nama kimianya isobuten, isopren, rubber. Kemudian jenis yang lain NBR, nama kimianya nitril, butadiene, rubber. Kemudian CR, nama kimianya kloropren, rubber. Dan EPR, nama kimianya etilen, propilen, rubber. Jenis-jenis karet yang kita pelajari sebagai berikut. A. Karet alam. Negara Indonesia merupakan negara nomor 2 penghasil getah karet terbesar di dunia. Getah karet disadap dari pohon karet yang berwarna putih kental yang disebut lateks. Secara kimiawi, karet alam merupakan polimer dari isoprena. Karet alam memiliki sifat-sifat yang menguntungkan, yaitu daya elastisitas atau daya lenting yang sempurna, plastisitas yang baik sehingga pengolahannya cukup mudah, tidak mudah panas, dan sulit untuk retak. Penggunaan karet alam cukup luas sebagai ban kendaraan, misalnya ban motor, balap, dan pesawat terbang. Kita lanjutkan jenis karet yang kedua, B. IIR. Nama kimianya isobuten, isopren, rubber. IIR sering hanya mempunyai sedikit ikatan rangkap sehingga membuatnya tahan terhadap pengaruh oksigen dan ozon. IIR juga terkenal karena kedap air dan gas. Oleh karena itu, IIR cocok sebagai pembalut kawat listrik untuk peralatan kecantikan pada elektronik beauty facial bed. Kelemahan dari karet IIR yaitu tidak dapat dikombinasikan dengan karet alam maupun karet sintetis lainnya.
Kemudian jenis karet yang lain NBR, nama kimianya nitril butadiene rubber. Karet jenis NBR adalah karet sintetis yang paling banyak diperlukan. Sifatnya tahan terhadap minyak, dalam artian meskipun NBR terendam minyak, maka tetap stabil dan tidak mengembang. Sifat ini dikarenakan adanya akrilonitril di dalamnya. Contoh penggunaan karet NBR adalah pada pipa selang minyak hidrolik beauty facial bed. Alat ini menggunakan sistem hidrolik untuk menaik turunkan posisi dudukan. Kemudian jenis karet CR, nama kimianya kloropren rubber. CR memiliki kemampuan utama yaitu tahan terhadap pengaruh panas atau nyala api. CR juga memiliki ketahanan terhadap minyak, tetapi ketahanannya masih di bawah NBR. Contoh penggunaan karet CR adalah pada selang pipa kompor gas. Kemudian jenis karet EPR, nama kimianya etilen propylen rubber. Jenis karet EPR merupakan karet sintetis yang tahan terhadap sinar matahari, ozon, serta pengaruh unsur cuaca lainnya. Adapun kelemahannya pada daya lekat yang rendah. Oke, sampai di sini materi dari KD 12 tentang polimer, membahas tentang kegunaan polimer dalam kehidupan sehari-hari ya. Semoga menambah ilmu kalian dalam belajar mata pelajaran IPA terapan. Walaupun mungkin secara daring atau PJJ ya, online, kalian tetap masih bisa belajar melalui video pembelajaran ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.